Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat 95, di mana di dalam Al-Maidah ayat 95 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurumun. Hai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, la taqtulus sayda, janganlah kamu membunuh binatang buruan, wa antum hurumun, ketika kamu sedang berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, wa man qatalahu minkum, barang siapa di antara kamu membunuh dengan sengaja, muta'ammidan dengan sengaja, waman qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, fajaza'um mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi zawa adlim minkum, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak serupa dengan buruan yang dibunuhnya. Fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang-binatang ternak serupa dengan buruan yang dibunuhnya. Yahkumu bihi zawa adlim minkum, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, di antara kalian. Hadiyam balighul ka'bati, sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah. Au kaffaratun ta'amu masakina, atau membayar kifarat. Ya, kafarat. Au kafaratun ta'amu masakina, atau membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin. Au adru zalika siyama liyazuqa wabala amrihi, atau berpuasa atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, liyazuqa wabala amrihi, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Afallahu amma salaf, afallah, Allah telah memaafkan, amma salafa, apa yang telah lalu. Wa man ada fayantakimullahu minhu, wa man ada, dan barang siapa kembali mengerjakannya,
fayantakimullahu minhu, niscaya Allah akan menyiksanya. Wallahu azizun zuntiqam, Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat yang ke-95. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ujian yang dimaksud oleh ayat yang lalu. Demikian hubungannya dengan ayat yang lalu mengikuti pandangan Al-Qurtubi. Berbeda dengan ini adalah pandangan Al-Biqai yang menulis bahwa setelah menjelaskan adanya ujian, ayat ini menegaskan ancaman yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap apa yang diujikan itu. Karena itu ayat ini mengajak mereka yang memiliki sifat yang dapat menghalangi pelanggaran, yakni sifat iman, dengan menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh atau menyembelih binatang buruan yang halal dimakan di luar keadaan ihram, yakni jangan membunuhnya ketika kamu sedang berihram, baik untuk haji, umrah atau keduanya. Demikian juga ketika kamu berada dalam wilayah tanah haram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja dan menyadari bahwa itu terlarang baginya, bahkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, berdasar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau tidak sengaja. Jadi tadi muta'ammidan dengan sengaja, akan tetapi berdasarkan hadis walau tidak sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak serupa, yakni yang seimbang atau paling dekat persamaannya dengan buruan yang dibunuh. Keserupaan itu ditetapkan menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, wahai kaum muslimin. Denda ini sebagai hadyu, yakni persembahan kepada Allah yang dibawa ke Ka'bah, dalam arti disembelih di sana untuk dibagikan kepada fakir miskin, atau dendanya membayar kafarat dengan membayar makan orang-orang miskin, makanan yang umum dimakan, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia, yakni yang melanggar itu, merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah coba kita bahas daripada tafsir Jalalain.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqtulus sayda, janganlah kalian membunuh binatang buruan. Wa antum hurumun, dan sedang kalian dalam keadaan hurum, yakni muhrimuna bihajjin wa umratin, ketika kalian dalam keadaan ihram haji ataupun ihram umrah. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita lihat penjelasan daripada penggalan ayat tersebut dari mufassir yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kalian membunuh binatang buruan. Wa antum hurumun, sedang kalian dalam keadaan ihram, sedang kalian dalam keadaan berihram, baik kalian ihram haji ataupun ihram untuk umrah ataupun berihram untuk haji dan umrah. Intinya bahwa ketika kalian dalam keadaan ihram tidak boleh membunuh binatang buruan. Perhatikan kata-kata as-sayda. As-sayda yang berarti binatang buruan. Yang terlarang dibunuh di sini adalah binatang darat. Yang dilarang dibunuh adalah binatang darat. Adapun binatang laut maka ia diperbolehkan berdasarkan firman-Nya dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang akan datang. Larangan membunuh binatang darat adalah binatang darat yang halal dimakan. Karena demikian itulah biasanya atau ketika itu tujuan perburuan. Demikian pendapat mazhab Syafi'i, sedang mazhab Abu Hanifah mengharamkan membunuh segala binatang. Ya. Abu Hanifah mengharamkan membunuh segala binatang darat, baik yang dimakan maupun yang tidak dimakan, kecuali yang diizinkan untuk dibunuh seperti kalajengking, ular, tikus, dan anjing gila. Ini berbeda pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Wa man qatala minkum, dan barang siapa yang membunuhnya, dan barang siapa di antara kalian yang membunuh binatang buruan tersebut muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaun, maka bermula balasannya, maka bermula dendanya. Bitanwini warobin. Jadi jazaun itu dibaca tanwin. Fajazaun warobi ma ba'dahu, dan merupakan apa yang setelah jazaun, merupakan mislu. Setelah jazaun kan adalah mislu. Makanya mislu itu dibaca ropa. Ya, di sini terangkan bitanwini warobi ma ba'dahu, dengan membaca tanwin dan merupakan apa-apa yang setelah jaza. Maksudnya adalah fa'alaihi jazaun, maka wajib atas orang yang membunuh binatang buruan itu wajib terkena denda. Maka bermula dendanya
mislu makottala minan na'ami, serupa, semisal apa-apa, semisal binatang yang dia telah membunuhnya. Minan na'ami, daripada hewan ternak. Ya. Jadi balasannya, dendanya adalah berupa hewan ternak yang serupa dengan binatang yang dibunuhnya, yang serupa dengan binatang buruan yang dibunuhnya. Ai, maksudnya sibahuhu, yang menyerupai binatang buruan tersebut yang dibunuhnya. Jadi binatang ternak yang menyerupai binatang buruan. Fil khalqati, di dalam penciptaan atau di dalam bentuk daripada binatang buruan tersebut. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat, di dalam satu bacaan, idofati jaza, yaitu mengidofakan jaza. Jadi dibacanya adalah pajaja umisli. Jadi mengidofakan jaza, jazanya tidak dibaca tanwin, tapi mengidofakan sehingga ayat itu berbunyi pajaza umisli. Kalau yang kita kaji adalah pajajaun mislu. Nah, inilah ya, semakin kita mengkaji Al-Qur'an, kita semakin bertambah wawasan. Nah, luar biasa memang Pak. Jadi di sini dalam satu qiraat dibacanya pajazaum mislu. Tapi dalam bacaan yang lain pajajau misli, karena diidofahkan. Ya. Yakumu bihi al bil misli, maka memutuskan kalian dengan yang semisal tersebut, rojulani, dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki di antara kalian akan memutuskan dengan yang serupa tersebut. Zawa adlin minkum, yang adil di antara kalian. Jadi laki-laki tersebut mesti adil. Ya, mesti adil. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, kita sebentar mengkaji pajaza mislu. Perhatikan penggalan ayat pajaza mislu makotala minan na'ami. Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak serupa dengan binatang buruan yang dibunuhnya. Keserupaan yang dituntut oleh ayat ini adalah dalam arti keseimbangan antara binatang buruan yang dibunuh dengan binatang ternak seperti kambing, sapi, dan unta yang menyerupai dalam bentuk dan besarnya. Misalnya burung unta dengan unta, kijang dengan kambing, kerbau, ya, kerbau liar dengan sapi. Ya. Abu Hanifah memperluas makna keserupaan dimaksud sehingga membolehkan membayar denda dengan nilainya, dengan uang. Yakumu bihi zawa adli minkum, memberikan keputusan dengannya orang yang adil di antara kalian. Dua orang laki-laki yang adil di antara kalian akan memutuskan. Lahuma fitnatun yumayyizani, bagi dua orang laki-laki yang adil tersebut memiliki kecerdasan dan mampu keduanya membedakan dengannya asabaha asya, yang menyerupai perkara-perkara itu.
Dia mampu membedakan. Dia mampu menimbang-nimbang keserupaan tersebut. Seperti katakan kijang dengan kambing, ya. Wa qad hakama Ibnu Abbas, dan sesungguhnya telah memutuskan hukum Ibnu Abbas wa Umar dan Umar wa Ali dan Ali radhiyallahu anhum fi ta'amati bibadanatin, dalam burung unta dengan unta badana. Jadi Ibnu Abbas, Umar dan Ali pernah memutuskan satu perkara tentang membunuh burung unta, maka dendanya adalah dengan unta badana. Wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas wa Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah fi bakoril wahsi, tentang membunuh sapi liar, wa himarihi dan himar liar, bi bakarotin dengan sapi, dendanya dengan sapi liar dan himar liar, maka dendanya dengan sapi. Wa Ibnu Umar wa Ibnu Auf dan Ibnu Auf dan Ibnu Umar fi tobyi, dengan membunuh kijang, bisatin dengan kambing. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Auf telah memutuskan memberikan denda kepada orang yang membunuh kijang, dendanya adalah dengan kambing. Wa hakama biha, dan menghukumi dengannya Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma, Ibnu Abbas dan Umar dan selain keduanya, fil hamami, dengan burung unta, dengan burung dara, li'annahu yusbihuha fil abi. Jadi Ibnu Abbas dan Umar pernah memberikan keputusan hukum tentang burung dara, maka dendanya adalah kambing. Burung dara dendanya kambing, karena diserupakan dengan cara minum. Cara minumnya mengglogok, ya. Jadi kenapa burung dara diserupakan dengan kambing? Hal ini dikemukakan karena dilihat dari cara minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadyan halum min jazain. Jadi ini adalah hadyu, yaitu sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah. Baligal Ka'bah, yang dibawa ke Ka'bah. Ay yablugu bihil haram, yaitu yang dibawa dengan baligh tersebut, binatang tersebut ke tanah haram. Fayazbahu fihi, kemudian maka binatang denda tersebut disembelih di tanah haram, wa yatasaddaqu bihi, dan mensedekahkan dengannya, ala masakinihi, kepada orang-orang miskinnya. Wala yazuju ayyasbaha haitsu kana, dan tidak boleh menyembelih binatang dendaan tersebut di sembarang tempat. Tidak boleh menyembelih binatang dendaan tersebut di tempat perburuan, khusus bahwa binatang denda tersebut harus disembelih di Ka'bah. Wa nasbuhu na'natan lima qablahu, dan dibaca nasab, ya, baligh itu dibaca nasab karena dia menjadi naat, menjadi sifat bagi apa-apa yang sebelumnya. Hadyan balighan, hewan hadyu yang dibawa. Jadi balighan ini menjadi naat bagi hadyan, karena
baligha ini adalah menjadi sifat bagi hadyan sehingga dikemukakan hadyan balighan. Hewan hadyu yang dibawa. Wa in udifa, dan meskipun diidopahkan balighal ka'bati. Mestinya kalau naat itu kan hadyan balighan. Dia tanwin fatatain maka dia juga menjadi fatatain, hadyan balighan. Akan tetapi dibaca idofah balighal ka'bati. Ya. Wa in udifah, dan meskipun diidopahkan tetap dia menjadi naat. Li'annal idofatahu, karena bahwasanya mengidopahkan akan dia lafziyatan, itu adalah menjadi idofah lafziyah. La tufidu ta'rifan, tidak memberikan faedah ta'rif. Ya. Fa in lam yakun, maka jika tidak ada, ya, fa in lam yakun, maka tidak ada lisoidi, bagi hewan buruan, binatang buruan, mislu minan naami, semisal daripada hewan ternak yang digunakan sebagai denda, kal usfiri, seperti burung gelatik atau burung kicit, wal jarodi, dan belalang, fa alaihi qimatuhu, maka atas orang yang membunuh binatang buruan tersebut adalah wajib membayar. Karena nggak ada diserupakan dengan belalang. Belalang kan bukan hewan ternak. Ya Pak Emang. Belalang bukan hewan ternak, dia bunuh belalang. Gelatik nggak ada yang bisa dipersamakan, maka dipersilakan membayar. Hal ini seperti dengan mazhab Imam Abu Hanifah, diperluas. Ya, karena apa? Karena binatang buruan itu tidak ada yang bisa diserupakan. Belalang diserupakan dengan apa? Kan nggak ada. Maka jika terjadi demikian harus membayar. Ya. Au alaihi kafaratun, atau membayar kifarat. Ghairul jazai, ya, yang bukan membayar. Jadi dia harus membayar kifarat. Wa in wajadahu, dan jika dia mendapatkan, ya, mendapatkannya, meskipun dia mendapatkannya, hiya ta'amu masakin, maka dia harus membayar kifarat berupa memberikan makan orang-orang miskin, min ghalibi kutil balad, makanan tersebut yang umum dimakan di negeri tersebut, yang memberi kekuatan. Gandum misalnya. Ma yusawi ya qimatal jaza likulli masakina. Ya, makanan tersebut sesuatu yang menyamai harga daripada denda tersebut. Likulli masakin mudun, untuk tiap-tiap orang miskin satu mud. Untuk tiap orang-orang miskin satu mud. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraat bi idobati kafarat, yaitu membaca idofah, mengidofahkan kafarat, lima ba'dahu, bagi apa-apa yang sebelumnya, wahya lil bayan, dan jika dibaca idofah yang demikian itu menjadi bayan, menjadi penjelasan. Au alaihi adlan mislu zalika, atau atasnya adalah yang adil, yang semisal daripada yang demikian itu, to'am, makanan tersebut, yaitu siam, berpuasa. Jadi kifaratnya makanan atau berpuasa. Yasumuhu an kulli muddin, maka orang tersebut berpuasa
dari tiap-tiap satu mud yauman, satu hari. Satu mud satu hari dia berpuasa. 2 mud ya 2 hari. 3 mud ya 3 hari. Ya. Wa in wajadahu, dan jika dia mendapatkan, ya, jika dia mendapatkan makanan, wajib zalika alaih, maka wajib makanan tersebut atasnya. Jika dia mendapatkan makanan, maka nggak boleh berpuasa. Ya, yang berpuasa jika dia tidak mendapatkan kifarat berupa makanan, tapi dia mampu memberi makan, mampu membayar kifarat berupa makan, maka dia tidak boleh berpuasa. Maka dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, wa in wajadahu, dan jika dia mendapatkan makanan, wajaba zalika alaih, maka wajib membayar dengan makanan. Liyazuqa wa balaa sikola jazai amrihi, yang demikian itu agar dia merasakan akibat buruk daripada perbuatannya. Allazi fa'alahu, yang dia telah melakukannya. Ya. Jadi denda tersebut dan kifarat-kifarat tersebut agar dia merasakan akibat buruk dari apa-apa yang dia telah lakukan. Afallahu amma salafa min qatlis soidi qabla tahrimihi, dan Allah telah memaafkan dari apa-apa yang dahulu daripada membunuh hewan buruan, qabla tahrimihi, sebelum dilarangnya membunuh hewan buruan. Allah telah memaafkan. Ya. Wa man ada ilaihi, dan barang siapa yang mengulangi melakukan perburuan dalam keadaan ihram, fayantakimullahu minhu wallahu azizun, maka waman ada fayantakimullahu minhu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, mengadakan perburuan dalam keadaan ihram, niscaya Allah akan menyiksanya. Niscaya Allah akan menyiksanya. Wallahu azizun ghalibu ala amrihi, dan Allah Maha berkuasa. Allah Maha memenangkan atas perkara-perkaranya. Zuntiqam, lagi Allah mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Miman asahu, dari orang-orang yang durhaka kepada Allah, Allah memiliki kekuasaan untuk menyiksanya. Wa ulhika biqatlihi muta'ammidan, dan disamakan dengan membunuh secara sengaja, bima zukira, pada apa yang disebutkan al-khata'un, yaitu membunuh dengan tidak sengaja. Jadi Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain, mau sengaja ataupun tidak sengaja tetap kena kifarat berdasarkan hadis. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, demikian yang bisa kita kaji. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.